Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raffi dengan NIM akhiran 1007. Di sini saya akan membahas UTS Private Praktikum. Di sini saya membuat website hidroponik Jember. Kenapa saya memilih website hidroponik Jember? Karena saya juga lagi mengerjakan website hidroponik Jember untuk proyek PPL Lab Group. Di sini saya menggunakan Laravel 12 dengan Tailwind CSS untuk membuat website ini. Jadi pada halaman pertama itu ada halaman login. Di sini halaman login kita disuruhkan input password, input username dan password. Setelah kita klik login, maka akan muncul ke halaman dashboard. Kenapa bisa muncul ke halaman dashboard? Karena pada saat login kita setelah kita eh, request username dan nama sudah ada, maka akan redirect ke dashboard. Dan di sini di dashboard selamat datang Raffi Ahmad R. Di sini membawa username dari login yang tadi sudah dilakukan. Karena ketika eh, user login itu ada request pada metode login. Di sini ketika customer memasukkan username, maka username tersebut akan tersimpan di variabel username, di mana variabel username ini menyimpan input dari tabel username. Setelah itu akan menuju ke dashboard jika login berhasil dan membawa parameter username sama dengan isi variabel username dari inputan user. Dan selanjutnya di dashboard itu akan menampilkan seperti ini. Dan semua yang ditampilkan di sini itu datanya semua ada di eh, controller pada function dashboard ini. Jadi semua yang ditampilkan itu saya ambil datanya, list datanya dari controller. Untuk yang selanjutnya itu pada halaman profile. Di halaman profile sendiri di sini username bisa juga tetap terbawa Raffi Ahmad R. Karena pada ini saya atur juga, tapi aturnya itu bukan di controller, tapi saya mengaturnya pada sidebar. Ketika si user ngeklik root profile, maka dia juga akan sekalian membawa username yang ada daripada halaman dashboard. Kenapa begitu? Jadi di halaman dashboard sendiri karena di controller dashboard sendiri itu ketika sudah masuk di halaman dashboard, maka dia akan juga menyimpan username yang berasal dari query parameter. Dan selanjutnya tadi bisa langsung diteruskan ke profile karena pada halaman ini juga itu pada halaman dashboard ini sudah mengandung atau memiliki parameter username dari login. Dan selanjutnya ketika saya klik profile karena rootnya itu sudah dipasangkan atau diberikan query parameter untuk membawa username, maka username tersebut akan terbawa pada profile. Dan juga sama mungkin data yang muncul di profil ini adalah data array yang ada pada controller. Dan untuk selanjutnya itu ada mungkin ada pengelolaan. Di sini pengelolaan itu adalah data-data yang juga sama, adalah data array yang ada pada controller dan ditampilkan bagaimana cara menampilkan data-data yang lebih dari satu data yang ada pada controller. Jadi saya contohkan di pengelolaan. Jadi saya di pengenalan itu saya ambil atau melakukan perulangan menggunakan for each. Di sini saya mengambil data. Data itu adalah data dari produk-produknya, yaitu bernama variabel data untuk menyimpannya. List datanya bernama data. Setelah itu pada halaman pengelolaan itu data itu dialiaskan sebagai item. Jadi semua data yang ada pada list data di pengelolaan itu dibaca satu-satu atau dilakukan pengulangan satu-satu. Setelah itu itemnya itu diisikan sesuai namanya. Jika foto, dia maka dikasihkan foto. Item nama, maka dia akan terisi dengan nama yang ada di data array yang ada di controller ini.
Mungkin, oh ya, mungkin ini juga yang ada di saya sudah menggunakan layout app, di mana layout app ini bisa digunakan saya gunakan pada halaman dashboard, login, pengelolaan dan profile. Di sini saya menggunakan if request, if tidak request root is login, dan tidak request root is dashboard. Di sini saya membatasi bahwa ketika pada halaman login dan pada halaman dashboard, navbar itu tidak akan dimunculkan. Dan juga sama pada pada komponen footer itu juga tidak dimunculkan pada halaman login dan dashboard. Dan di sini saya sudah menggunakan yield, yield slot, X komponen dan include. Sedangkan untuk sectionnya sendiri itu ada di masing-masing halaman, yaitu extend layout, di mana extend layout ini berarti menggunakan layout pada halaman pada app itu kita gunakan pada halaman dashboard layoutnya. Dan di sini ada section title dashboard, di mana ini section title dashboard ini mengisi yield title dengan isian dashboard, dan yield pada slot itu diisikan di badinya itu diisikan dengan ini. Dan setelah terisi semua maka akan di end section. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dari hasil UTS PLB praktikum ini. Mungkin bila ada salah kata dan kurang-kurang berkenan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.